wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak, sehat? Oke, alhamdulillah ya. Hari ini kita akan belajar tentang tapi sebelum itu Ibu mau nanya dulu, ada yang sedang tidak hadir? Nggak ada, hadir semua? Akan disiapkan kelasnya ketua kelas? Apa saja kesepakatan kelas pada hari ini atau biasa yang kita lakukan? Ayo. Yang pertama, Syadat. Wajib memiliki 2 buku, latihan dan catatan. Lanjut. Bagus. Yang ketiga. Wajib membawa buku paket. Oke, bagus. Yang keempat. Aska, kesepakatan kelas itu ada namanya kebersihan kelas. Coba diperhatikan, ada nggak sampah di bawah kakinya? Silakan dikutip kalau misalnya ada. Periksa mejanya apakah sudah rapi atau tidak. Ya? Oke. Ini adalah tujuan pembelajaran yang kita capai pada hari ini. Yang pertama, coba bacakan. Safalia. Pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian kegiatan ekonomi atau produksi, distribusi, dan konsumsi dengan menggunakan bahasa sendiri secara tepat. Bagus ya, itu dia maksudnya. Nanti kalian mengetahui apa itu kegiatan ekonomi secara pendapatmu sendiri. Jadi kita di sini akan memahami dan menganalisis apa sih perbedaan dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang kedua, silakan Dipa. Kedua, siswa dapat mengidentifikasi contoh kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar, baik pada tingkat rumah tangga, sekolah, maupun masyarakat. Good, bagus. Nah, nanti di akhir pelajaran kalian akan mengidentifikasi ya. Coba, pernahkah kamu membeli sesuatu diingat-ingat? Coba kamu ingat-ingat. Ayo dipejamkan matanya, jangan tidur ya. Diingat-ingat. Kalian beli sesuatu, masih ditutup matanya ya. Siapa yang terlibat hingga barang itu sampai ke tangan kalian? Ayo, ada yang bisa menjelaskan sama Ibu? Silakan buka matanya. Sudah bisa memandang dunia atau terlihat hitam semuanya? Oke. Coba, ini bukan hipnotis ya. Jelaskan sama Ibu. Awia kemarin beli apa? Kemarin saya beli buku. Buku. Coba jelaskan sama Ibu, Awia itu kayak mana sampai ke tangan Awia buku tersebut? Saya mau belinya di... Ayo, yakin? Yakin? Oke, Siafan mulai ragu-ragu ini, ragu-ragu. Ya, terus kalau kamu membelinya berarti namanya siapa? Konsumen, ya betul. Ya, berarti anak Ibu udah pada pernah mendengar ya, tetapi istilahnya masih agak bingung-bingung kayaknya nih, karena ada yang tadi distributor Bu, produsen Bu. Jadi nanti kita samakan persepsinya di akhir ya. Oke, coba dikerjakan tes diagnostik awalnya. Oke, apa yang kamu ketahui tentang kegiatan ekonomi? Coba dibuat di buku catatannya. Ayo dijawab. Coba dilihat ya hasil jawabannya yang telah kalian tuliskan. Nah, apa yang kamu ketahui tentang kegiatan ekonomi? Coba. Udah pernah? Udah pernah jajan sebelumnya? Sudah. Tapi belum tahu namanya? Ada yang sudah, ada yang belum. Udah? Udah tahu namanya? Oke, banyak yang belum. Nah, saya lihat berarti belum banyak yang tahu ya. Berarti kita sangat butuh untuk belajar tentang kegiatan ekonomi ini. Nah, selanjutnya, sebutkan contoh kegiatan. Nah, di sini saya ada video pembelajaran. Belajar. Manusia memiliki banyak kebutuhan yang meliputi sandang, papan, pangan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Untuk mewujudkan itu semua diperlukan adanya aktivitas yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Kegiatan ekonomi adalah perilaku atau tindakan manusia
yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi sudah berlangsung sejak zaman dahulu. Di zaman prasejarah, kegiatan ekonomi berupa berburu, menebang pohon di hutan, bercocok tanam, dan beternak. Seiring dengan perkembangan zaman, kegiatan ekonomi bervariasi menjadi banyak. Sobat Sumber Belajar, berdasarkan aktivitas pekerjaannya, kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3 jenis, yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Oke, itu dia penjelasan dari kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi terbagi menjadi berapa tadi dijelaskannya? 3. Yang pertama ada namanya produksi. Kalau produsen namanya orang yang melakukan kegiatan produksi. Ya, tapi kalau nama kegiatannya adalah namanya produksi. Produksi adalah kegiatan apa? Menciptakan. Festival itu memproduksi apa tadi? Makanan. Nah, ya. Jadi datanglah orang-orang ini membeli. Orang-orang ini dikatakan sebagai apa jadinya kalian? Konsumen. Ya, betul, good. Kita lanjut. Nah, hari ini kita akan pergi ke kantin. Ya, ayo kita ke kantin. Silakan dipakai sendalnya. Hari ini kita akan ke kantin ya. Jadi nanti dijaga sikapnya di sana, dilihat yang mana produknya. Ya, produknya kan di sana kan bukan semua jualan dari ibu-ibu itu kan. Kan ada, berarti ada nanti dia distributor langsung, semi langsung, dan tidak langsung. Jadi kalian bandingkan yang mana dia. Oke, paham sampai sini? Terus kalian lihat yang mana kegiatan produksi, yang mana sebagai produsennya, yang mana kegiatan distribusi, yang mana distributornya, dan yang mana konsumsi dan siapa konsumennya. Oke, bisa? Oke, ayo kita jalan ke kantin. Nah, kegiatan produksi, ya distribusi dan konsumsi. Yang mana kegiatan distribusinya? Permen hot-hot ini, siapa produsennya? Coba kalian lihat. PT Johnson. Berarti bukan ibu ini yang memproduksikan. Jadi ibu ini jadi siapa? Distributor. Oke, good. Berarti kalian sebagai siapa? Konsumen yang akan membeli permen ini. Nah, itu diidentifikasi. Silakan cari produk-produk yang lain. Depannya? Oke, sekarang kita kembali ke kelas untuk mempresentasikan hasil penemuannya masing-masing. Oke, kita kembali ke kelas. Rasanya seru? Bisa melihat makanan-makanan yang sudah siap saji dan tinggal dibeli ya. Oke, tadi di sana kalian sebagai siapa? Sebagai konsumen. Melakukan kegiatan apa? Wawancara sekaligus menjadi konsumen ataupun melakukan kegiatan konsumsi. Nah, ini saya kasih satu contoh lagi agar menambah pemahaman dari peserta didik atau anak-anak ibu. Nah, di sini ada apa? Nah, ibu sebagai siapa membeli ini? Konsumen. Good. Nah, berarti tadi ibu beli di mana ini? Jadi pihak kantin sebagai apa? Distributor. Nah, sekarang mari kita dengarkan hasil dari observasi teman-teman atau anak-anak ibu semuanya. Sudah ada jawabannya kan? Oke, good. Ayo. Hasil observasi saya hari ini adalah yang merupakan produksi adalah Ibu Rica yang telah memproduksi nasi goreng seharga 5.000. Distribusi yang saya observasi sekarang ini adalah distribusi langsung, yaitu Ibu Rica yang membuat nasi goreng Diproduksi oleh PT Mayola Indah
dan di distributornya ETIK, konsumennya kita. Ini jenis distribusi tidak langsung. Produsennya adalah Ibu Rika, distributor secara langsung Ibu Rika, dan konsumennya siswa yang menjualkan. Yang telah saya lakukan di kantin, salah satu produk yang didistribusikan secara tidak langsung adalah molen dan mie mangkok. Ekonomi terbagi 3, yaitu produksi, yaitu menghasilkan barang atau jasa. Produsennya seperti ibu guru yang menghasilkan jajanan seperti basreng, pisang goreng, pisang kremes, dan lain-lain. 2. Distribusi adalah kegiatan menjual jajanan-jajanan dari produsen ke konsumen, seperti ibu kantin koperasi. Ini adalah distribusi secara tidak langsung. 3. Konsumsi merupakan kegiatan membeli jajanan-jajanan yang dihasilkan produsen melalui distributor. Konsumen ini seperti murid-murid SMP Sosial Muslimin Pandan. Oke, good. Iya, betul ya. Observasi di kantin koperasi, saya menemukan produknya adalah lupis dan pisang kremes. Produk ini dibeli oleh siswa-siswi SMP Al-Muslimin dan guru-guru yang ada di SMP Al-Muslimin. Apa tadi nama produknya? Udah dibilang tadi kan? Oke, beri aplaus dulu untuk seluruhnya. Sudah menjawab pertanyaan dari saya. Ya, sudah melakukan observasi. Luar biasa sekali. Ya, berarti sudah memahami apa yang dikatakan sebagai kegiatan ekonomi, dan kalian juga sudah melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, saya sangat mengapresiasi, ternyata anak-anak saya sudah pada paham semua. Ya, nah sesuai sudah tercapai semua tujuan pembelajaran kita pada hari ini kan? Ya, kalian sudah memahami tentang apa itu kegiatan ekonomi pada kegiatan sehari-hari. Oke, selanjutnya silakan dipegang kepalanya, diusap-usap kepalanya, dilihat saya, dibuka matanya, dilihat saya. Aduh, enak kali ya, diusap-usap kepalanya, jangan sampai tertidur. Selanjutnya silakan diusap-usap telapak tangannya. Ya, dilihat saya ya. Selanjutnya silakan diusap-usap hidungnya. Selanjutnya diusap-usap kepalanya. Woi, kepalanya. Mana kepala? Ya, kepala. Ya, kepala. Lanjut. Nomor 1 adalah 1. Kegiatan membuat barang disebut. Kegiatan membuat barang disebut? Oke, soal nomor 2. Aska. Membeli dan menggunakan barang disebut konsumsi. Oke, good. Ada lagi? Hari ini saya merasa senang karena bisa memahami pembelajaran tentang kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Saya sangat senang karena saya bisa mempelajari kegiatan ekonomi dan saya bisa mengetahui apa itu produksi, distribusi, dan konsumsi. Saya sangat senang hari ini karena saya bisa mengetahui contoh dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Dalam belajar kegiatan ekonomi adalah merasa senang karena saya mengetahui apa itu produksi, distribusi, dan konsumsi. Sangat senang karena sudah berhasil mengetahui kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi.
Oke, silakan diperhatikan lagi ya. Tadi sudah kita dengarkan hasil refleksi pembelajaran pada hari ini oleh seluruh siswa-siswi yang ada di kelas ini. Nah, coba dilihat dari tujuan pembelajaran tadi, apakah sudah tercapai atau belum? Siswa mampu menjelaskan pengertian kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Sudah tahu? Sudah mampu? Ya, sudah bisa ya. Siswa dapat mengidentifikasi contoh kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar, contohnya di sekolah. Tadi kita sudah ke kantin ya kan, dan sudah mengidentifikasi contoh dari kegiatan produksi, konsumsi, maupun distribusi. Sudah bisa semua? Sudah buat contoh tadi kan? Oke, nah lanjut. Siswa mampu menganalisis hubungan antara kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi semuanya saling terhubung, kalian kan sudah tahu kan? Nah misalnya dari yang pertama tadi, produsen, ke tangan distributor, baru kalian beli sebagai konsumen. Dan semuanya sudah tahu tugasnya masing-masing? Sudah paham? Sudah, good. Nah, berdasarkan hasil LKPD juga sudah saya lihat semuanya sudah benar dan sudah bisa memberikan contoh juga berdasarkan hasil observasi ke kantin. Ya, jadi saya berharap kalian bisa dapat membuatnya di tugas rumah. Ya, silakan observasi juga di lingkungan sekitar rumah bagaimana kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang ada di sekitar rumah kalian. Ada grosir dekat rumah? Ada warung dekat rumah? Ada swalayan dekat rumah? Ada pasar dekat rumah? Nah, ada yang enggak, ada yang tidak. Tapi pilih salah satu dan jadikan objek observasi kalian. Ya, yang mana kegiatan produksi, yang mana kegiatan distribusi, dan yang mana kegiatan produksi. Silakan dibuat videonya. Bisa? Kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah saya dan teman-teman saya menjadi tahu apa itu kegiatan ekonomi seperti produksi, konsumsi, dan distribusi. Produksi adalah kegiatan yang menciptakan atau menghasilkan barang atau jasa tersebut. Distribusi adalah orang yang menyalurkan atau menjual barang-barang tersebut. Konsumsi adalah orang yang membeli atau menghabiskan nilai dari barang tersebut. Oke, good. Berarti sudah pada paham apa itu kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi ya. Baik, saya tutup pembelajaran pada hari ini. Silakan kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi tepuk semangat. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.